Halo everyone, balik lagi sama gue di video kali ini. Pokoknya mah di sini aja. Ini segmen baru dari Channel ini sih. jadi channel ini. Nggak tahu sih channel punya siapa, nggak tahu gue. Makanya Mak, ini segmen baru dari channel ini. Jadi gue mau ngomongin sebenarnya agak sensitif sih sebenarnya. Tapi ya ini patut diomongin juga karena Dialami apa ya? sama semua sih. Iya, dialami sama semua dan ini keresahan kita semua lah Ya. gitu. Bukan kita berdua doang nih. Iya, betul. Gitu. Please introduce yourself. Oke. Nama gue Yahdi Padilah. Boleh dilihat di IG gue sini. Follow guys, follow. Oke. Jadi gue sering dipanggil Amon nih, tapi bukan rasis sih sebenarnya. Niatnya mah bukan. Cuma emang keadaan muka gue begini. Jadi dia tuh dari waktu SMA tuh dia tuh Cerita dikit. di asik sih orangnya, tapi gak tahu kenapa teman gue yang satu lagi yang ada pokoknya Ntar dijelasin. dia tuh bilang apa manggil dia tuh Ambon gitu, gak ngerti jadi tapi malah semuanya ikut gitu, anehnya itu. Jadi gue juga nerima aja. Ya udah, biasa aja gitu. Ya udah aja. Iya. Gue juga nggak tahu lah dipanggil Ojan lah, panggil Pak Hujan lah, bodo amat lah, apa mau dipanggil beler sekalian ya bodo amat gue. Yang penting elunya nggak sakit hati gitu. Iya, yang penting gak usah Enjoy dimasukin hati aja. lah. Gak usah baper lah, orang Indonesia mau baper kenapa sih? Next kita mau ngomongin ini nih sebenarnya mau ngomongin Yang lagi tentang booming. iya corona ya. Cuma disclaimer dulu nih, kalau semisalkan ada yang agak sensitif atau ada yang tersinggung, Ada yang mohon salah maaf kami omongan. tidak Ada bermaksud niatan gitu. untuk menyinggung pihak manapun. Sharing sendiri Kita sih. hanya sharing sendiri Iya. gitu. Ini keresahan kita berdua ya, meskipun bukan kita berdua doang yang ngerasa, tapi ini Betul. sharing kita berdua gitu. Jadi menurut lu corona itu apaan? Penyakit kah, virus kah, atau apa gitu? Menurut gue sih corona itu penyakit, tapi penyakitnya nggak tahu sih ya kenapa gue tuh selalu kepikiran bahwa penyakit ini tuh memang konspirasi. Bagi gue ini Tapi tuh masih gini. bagi gue tuh si coronavirus ini bisa dibilang konspirasi ya, but ada di sisi lain bahwa kita tuh memang benar-benar harus jaga kesehatan gitu. Iya. Ada sisi baiknya, memang Jadi ngerubah Ada kebiasaan yang iya efek sampingnya tuh banyak, tapi sisi baiknya pun ada gitu. Jadi nggak selalu suatu hal yang dibuat konspirasi itu bisa dibuat buruk gitu, nggak selalu begitu gitu. Meskipun pada ujungnya memang ada keburukannya dalam hal itu gitu. terus juga istilahnya yang kena sama yang kena juga tapi nggak punya namanya gejalanya gitu, kayak Oh, demam yang OTG atau ya? apa, OTG gitu. OTG Sebenarnya bukan sih, OTG ini ya, bukan OTG yang suka dipakai buat USB ke HP ya. orang tanpa gejala. Ya orang tanpa gejala. Jadi gimana ya, kalau pakai masker gitu, hand sanitizer, physical distancing, social distancing juga sebenarnya buat diri sendiri gitu. Jadi ngerasain diri sendiri bahwa gue udah benar belum hidup bersih gitu. Jadi ngejelasin ke orang, jadi ketemu sama orang juga harus ya memperbaiki diri juga gitu, membersihin diri juga. Iya, jadi kita tuh gak munafik juga lah. Memang banyak orang tuh yang alah bodo amat lah, Ya, hidup gua. Nah, Lu jangan gitu. misalkan Gitu. penyakit gitu istilahnya juga, penyakitnya nggak ini apa nggak terlalu, maksudnya nggak bisa disimpan sendiri. Misalkan sakit kepala kan dirasain sendiri ya, nggak gitu, ini penyakitnya beda. Iya, ini penyakitnya nular parah sih menurut gua. Ya memang sih ada yang lebih parah. Sebenarnya ini kayak flu juga, cuma Itu biasa sih. flu biasa sih, bisa dibilang flu biasa, cuma memang virusnya lebih mematikan lagi. Dan yang gua tahu virus ini tuh lebih ke dia tuh memicu penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita yang emang udah bawaan. Bisa jadi kompilasi lah Ya. gitu, bukan konspirasi ya, kompilasi gitu. Jadi memang nggak bisa Ya. dipungkiri juga bahwa penyakit ini tuh memang ada. Ya walaupun cuma nyerang sistem pernapasan doang, tapi kan yang punya diabetes, Iya. stroke atau apapun pasti kena juga. Jadi gampang terkena. Soalnya kan sistem imunnya tiap orang beda gitu. Jadi ya harus jaga diri sih sebenarnya.
Jadi kita mau ngomongin ini ya, mau ngomongin masalah keresahan kita berdua sih dari masing-masing gimana sih? Soalnya banyak juga yang ya gue kasihan sih sama ya adalah pihak-pihak yang gue karena keadaan ini tuh gue prihatin gitu. Sebenarnya meskipun ya gue prihatin ke diri gue sendiri sih, gue mahasiswa kan. Gue 3 bulan cuy di rumah aja 3 bulan. Ini ketemu temen gue tuh cuma paling sebulan sekali aja, jarang gitu. Beda kota lagi, beda kota. Pesawat nungguin waktu. Ya sebagai mahasiswa pasti tugasnya lah, pasti kalau gua kan sebagai pegawai. Ya dia pegawai karyawan di. Jadi kalau misalkan ya sekarang itu susah hidup ya, dibilang susah ya enggak juga enggak, soalnya iya. Ada ini juga bantuan dari pemerintah juga, ada ya dari saudara gitu yang benar-benar ngerti gitu sikon sekarang gitu. Jadi saling membantu lah. Juga pernah baca gue pertanggal sekarang nih 4 Juni 2020 kasus positif di Indonesia udah 28.233 orang. Gila. Itu yang positif, yang meninggalnya ada 1.698 orang, yang sembuh 8.400. Tapi orang. Kalau dibandingin sama negara-negara lain ya, kita tuh termasuk negara yang bisa dibilang optimis lah. Bisa neken, bisa gimana ya, meskipun ya dalam masa PSBB yang kadang dilonggarin, kadang ditekan lagi gitu. Iya, new normal tuh. Ya menurut lo penting gak sih new normal? Balik lagi ya ke diri sendiri, kalau gue sih nganggapnya PSBB lah yang lebih bisa neken gitu, soalnya kalau new normal istilahnya lu deket posisi kayak kita nih, sebenarnya salah juga nih, salah juga sih sebenarnya ya. Tapi ya fine lah kita. Gimana ya, kalau new normal tuh ngapain, jadi normal aja biasa. Kalau new normal ya udah normal, bukan new normal gitu menurut gua. Tapi dengan protokol yang ada tetap gitu kita. Jadi balik lagi sih diri sendiri gitu. Lu mau bersih mau kotor, yang penting jangan kotor deh. Kotor becek lah. Jadi keresahan lu apa sih sebagai apa ya? Sebagai pegawai gitu, sebagai pekerja. Iya, cari nafkah gitu. Ya kehidupan gue emang nggak hidup dari keluarga yang mampu gitu, jadi berasa banget ke diri gue sendiri gitu. Jadi ya mau keluar juga kagak bisa, mau nyari kerja juga kagak bisa, ya gimana ya? Iya, susahnya. Iya, nerimain aja gitu ya. Udah lu pemerintah nyuruh PSBB new normal ya jalanin aja, selama itu juga kebaikan buat lu juga gitu, buat kesehatan lu juga. Gak ada corona aja susah nyari kerja pagi sekarang, gila kan. Siapa sih yang bikin konspirasi? Jadi itu keresahan lo sebagai pekerja ya? Iya, bekerja. Ya gua rasain juga sih, gua bukan pekerja, gua mahasiswa ya. Yang gua rasa itu memang gak normal lah hidup gua ya. Diem aja di rumah gitu kan, Gabut. Satu. Ketika ada coronavirus ini ya, gue kan kemarin di kosannya di sana, terus yang tadinya gue kira nggak akan sampai kayak gini gitu, tapi pada saat ini sudah menyebar luas, udah jadi pandemi, dan gue jujur aja gue nelpon orang tua gue, ini pulang nggak gitu. Nah, orang tua gue awalnya bilang nggak usah, nanti aja pulangnya. Tapi setelah beberapa hari setelah itu, 2 hari atau 3 hari setelah itu, orang tua gue nelpon lagi, pulang sekarang. Ya, soalnya di balik itu kasusnya makin banyak. Iya, masih makin banyak dan orangnya masih belum ngerti. Itu dia. Physical distancing gitu. Kalau gue sih gimana ya, mau nerima juga berat banget. Soalnya kehidupan gue di luar gitu, maksudnya ya kerja namanya juga nyari nafkah, nyari duit gitu buat keluarga gue gitu. Istilahnya ya berat sih jalani hidup sekarang gitu. Apalagi udah hitung berapa bulan ya, Maret ya 3 bulan lebih lah, 4 bulan, masuk 4 bulan gitu. Parah.
bangsat banget emang. Keresahan lo apa sih yang bikin lo bener-bener tergerak untuk berbicara gitu, apa sih yang mungkin nggak bisa lo Iya bicarain ke pihak-pihak yang bersangkutan? Gue pertama-tama sih makasih banget buat garda terdepan ya, yang benar-benar dari pagi sampai malam Iya, kagak dari pagi. tidur, kagak balik. Tapi orang yang kagak ngelihat begitu, kerja yang begitu, kagak nerima gitu. Jadi istilahnya kemarin yang kasusnya nggak usah pakai masker, introvert. Oh, iya. Ya, yang itulah. Introvert yang Pokoknya yang ini gak disclaimer, gak menyindir siapapun, cuma pokoknya lucu aja sih. hargain yang udah dikerjain sama pemerintah, Meskipun sama gua garda juga terdepan. ya, meskipun gua juga masih apa ya, ada keresahan sih untuk ya adalah gitu ya. Gua ini sih apa yang gua sayangin tuh yang kemarinnya yang statement Indonesia terserah itu, nggak tahu sih gua maksudnya itu apa, tapi yang sangat gua sayangkan, Enak banget sih, enak banget. ngena banget sih buat gua juga. Yang gak tahu yang gua sayangkan tuh itu kan petugas medis bro, itu kan petugas medis. Sorry ya, apa gak ini gitu, apa gak berpikiran bahwa statement itu tuh bakal bikin masyarakat tuh resah gitu, bahwa yang kena corona, yang kena si covid ini akan di apa Urus nggak akan lagi diurus istilahnya. lagi sama petugas medisnya karena capek gitu. Karena Tapi tingkah laku yang kalau dipikir-pikir, jadi di luar ini banyak orang-orang yang masih sehari-harinya tuh kebutuhan sehari-harinya itu gak tercukupi gitu. Jadi lu bisa bayangin aja ketika, mohon maaf nih, petugas medis memberikan statement seperti itu, meskipun pada ujungnya ada klarifikasi lah, entah klarifikasi atau apa, pokoknya ada yang bilang bahwa petugas medis bilang itu tuh agar apa menyadarkan lah, terus ada yang bilang untuk penyemangat juga buat petugas medisnya lah. Tapi menurut gua itu totally salah kalau bilang Indonesia terserah, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya dan mencari kerja seperti ojek online. ojek online lah, kita sebut aja Gojek online. Terus ya orang-orang yang pedagang-pedagang gitu kan, yang bisa jadi sate kayak gitu. bisa jadi kebutuhan sehari-harinya tuh nggak tercukupi gitu. Emang Ada yang tercukupi, tapi ada juga yang nggak tercukupi gitu. emang lapangan kerjanya di situ gitu, di luar yang gimana ya, yang sekarang yang harusnya kita diam di rumah gitu. Sedangkan Mereka lebih membutuhkan iya. gitu. Dan juga fasilitas di Indonesia, maksudnya kalau mau jualan online gitu kayak gitu ya nggak bakal bisa sih, soalnya nggak kejangkau ya jarak sama itunya sinyal gitu istilahnya. Iya, kayak adik gua sih jatuhnya kalau sekolah kan tugas online ya, belum tentu temennya punya HP, punya laptop kayak gitu, sinyalnya juga bagus, kotanya punya kan kagak tahu, bapaknya kan kagak tahu kerjanya apaan gitu. Jadi kita saling menghargain, saling bantu ke depannya biar ini cepat selesai gitu. Jadi biar sama-sama lagi. amin. Biasa. Dan kita juga ngomong gini tuh karena banyak orang yang tersinggung lah gitu, ada yang bisa dibilang banyak konflik lah, iya, di banyak balik konflik lah gitu di balik masalah ini gitu. Iya. Yang sebenarnya harus dijalani sama-sama. Jadi Jalan kita- terakhirnya gitu sih. Jadi kita nggak maksud buat Menekan pihak ini pihak iya, itu enggak. kita Sebenarnya nggak ada maksud ke ya situ. kita kan negara demokrasi gitu, aspirasi kita diluapin aja gitu biar plong juga, soalnya gila gabut banget di kamar mulu anjir, lumutan lu lama-lama kayak gitu. Lu selama karantina kemarin ngapain aja sih di rumah? Ngeripit aja nonton TV kan, bangun dulu mandi, nonton TV, beresin Gitu aja kamar, terus. makan, udah tidur lagi. Iya. Gitu aja. Jujur aja gue selama karantina, bahkan sampai sekarang kerjaan gue cuma tidur, nonton YouTube, terus nonton TV. Enggak lah, udah gak Gue juga udah nonton gak TV pernah. memberita ya, lain bukan yang sinetron Gue udah gak pernah nonton TV sih soalnya
Coy, di kosan mana ada TV coy. Iya kosan. Bisa sih dibeli, cuma nggak ini aja. Emang gua udah dari SMA udah jarang banget sih nonton TV. Anak-anak sekarang gitu sih. Gua lebih ke YouTube sih.